Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Selamat pagi adik-adik. Kakak mau tanya, apakah kalian masih ingat cerita tentang Yunus? Apa yang ia alami? Yuk kita saksikan. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus mengantam air, gelombang laut pun menjadi tenang, angin mereda dan badai berhenti. Yunus menyadari bahwa badai itu merupakan peringatan Allah akan kesalahannya. Keselamatan para penumpang di kapal terancam karena dirinya. Maka dengan rela ia minta dilemparkan ke laut. Setelah ia dilemparkan ke laut, maka berhentilah badai dan laut pun kembali tenang. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus melakukan hal yang jauh melebihi dari apa yang dilakukan oleh Yunus. Tuhan Yesus datang dari sorga yang mulia, datang kepada kita orang yang berdosa. Ia rela menderita sengsara, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kenapa ia rela melakukan hal itu? Karena ia sangat mengasihi kita, sehingga ia rela berkorban di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Adik-adik, ada yang kakak mau tanyakan. 1. Kenapa Yunus mau memikirkan nasib orang-orang yang ada di kapal? Kedua, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita orang yang berdosa. Apa buktinya? Adik-adik, sekian dulu renungan lilin kecil hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau rela berkorban di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kami. Ajar kami untuk terus bisa mengasihi-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.